Selamat malam bagi kita semua. Terima kasih untuk jemaat Yosodipuro yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Jemaat Pendeta Edwin dan kepada tua-tua jemaat. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul kuasa yang tak terbatas. Kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, biarlah kiranya firman Tuhan akan menguatkan kita semua untuk dapat tetap setia dalam kehidupan yang kita jalani. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya kesempatan yang baik ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menambah pengetahuan kami tentang kuasa Tuhan, menambah kesadaran kami tentang pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan karuniakan hikmat bagi hamba-Mu yang menyampaikan dan pengertian bagi kami semuanya yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dimuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali firman Tuhan pada malam hari ini dengan beberapa pertanyaan untuk kita semua dan mungkin cukup dapat dijawab di dalam hati dan pikiran kita masing-masing saja. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda beribadah? Mengapa Anda berbakti atau menyembah? Apakah alasan kita beribadah karena kita ikut kebiasaan orang tua? Atau kita beribadah sebelum pandemi ini tentunya kita datang ke gereja, kita beribadah di gereja karena di gereja kita memiliki banyak teman, sahabat. Atau karena memang sudah lahir di keluarga yang taat beribadah, keluarga besar, sehingga akan menjadi asing ketika keluarga besar beribadah, sementara kita seorang diri tidak. Atau apakah karena negara membuat kolom agama di ID card, sehingga kita merasa kita perlu beribadah? Atau yang terakhir, apakah sampai saat ini masih ada di antara kita yang belum mengetahui secara pasti mengapa kita beribadah? Mengapa kita menyembah? Saudara-saudara terkasih, saya ingin kita membuka kitab Keluaran pasal yang ke-6 dengan judul pengutusan Musa. Di Keluaran pasal yang ke-6 hingga pasal-pasal yang selanjutnya kita akan banyak sekali menyaksikan awal mula ketika Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan ketika bangsa Israel juga memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nanti kita akan tiba pada satu tujuan untuk kita kemudian menyadari mengapa kita beribadah atau mengapa kita menyembah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Dari ayat inilah judul firman Tuhan yang saya ambil pada malam hari ini. Ini adalah ayat ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa untuk kemudian nanti akan menugaskan Musa di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan,
orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar Mesir. Saudara-saudara, sadarkah kita? Di dalam kitab Keluaran 4 ayat 23, alasan mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir adalah untuk tujuan beribadah. Demikian Keluaran 4 ayat 23 katakan. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Perintah untuk membawa bangsa Israel pergi keluar dari Mesir untuk tujuan beribadah diulang-ulang di dalam kitab Keluaran. Keluaran 7 ayat 16, Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 8 ayat 20, Keluaran 9 ayat 1. Ini peristiwa-peristiwa ketika tulah itu diberikan bergantian di Mesir. Keluaran 9 ayat 13, Keluaran 10 ayat yang ketiga, Keluaran 10 ayat yang ketujuh. Kalimatnya, alasannya sama. Biarkanlah umatku, anak-anakku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau kita mengingat tentang bait suci yang didirikan oleh Musa, nanti perintah itu baru muncul dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lalu apa yang ingin ditekankan oleh Tuhan berdasarkan perintah di ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, sehingga dia menyuruh Musa membawa bangsa Israel untuk tujuan beribadah? Apa penekanan yang ingin disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 4 hingga pasal ke-10 atau pasal 12 ketika kata beribadah itu diulang-ulang sebagai alasan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Kalau kita melihat dari pasal yang ke-6 hingga pasal yang ke-10 atau pasal 12, hingga pasal yang ke-10, kita seperti belum menemukan ibadah yang mana yang dimaksudkan oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka harus dibawa keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, maju ke depan lagi pasal yang ke-16. Di pasal yang ke-16 kita melihat ketika bangsa Israel tidak menemukan manna pada hari Sabat. Pasal 16 hanya katakan mereka beristirahat pada hari Sabat. Lalu perintah untuk mendirikan bait suci nanti baru muncul di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Lalu sebenarnya apa yang ingin Tuhan tekankan lewat bangsa Israel harus dibawa keluar dari Mesir untuk beribadah? Penekanan yang ingin Tuhan sampaikan adalah bangsa Israel harus menyadari dalam kehidupan perjalanan yang mereka alami, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memimpin kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita dengan jelas mengetahui cerita perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu jelasnya tuntunan Tuhan kepada bangsa ini, seolah-olah kita bisa katakan seandainya kita berada di sana berharap bahwa begitu jelasnya petunjuk-petunjuk Tuhan,
Begitu jelasnya kuasa Tuhan yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, tetapi tetap saja ada celah di dalam hati dan pikiran mereka untuk meragukan pimpinan Tuhan. Berdasarkan Keluaran pasal yang ke-6 dan ayat yang kedua, Tuhan ingin menyadarkan kepada bangsa Israel bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memimpin kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, Keluaran pasal 6 ayat yang kedua ini yang ingin menjadi penekanan bagi kita semua. Apa yang menjadi alasan kita beribadah kepada Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan karena kita mengakui dan menerima serta menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat dari kekuatan yang kita miliki. Itu sebabnya kita beribadah dan kita menyembah. Oleh sebab itu alasan-alasan yang lain yang mungkin sudah Anda miliki yang sepertinya belum tepat untuk tujuan beribadah, Keluaran pasal 6 ayat yang kedua menjadi alasan. Mengapa kita beribadah? Karena kita mengakui ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan kita. Ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa kita. Dan kepada si pemilik kekuatan dan kuasa itulah kita menyembah. Di dalam Alkitab, terlebih khusus dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Perintah untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan di sana diperkenalkan sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Demikian bunyinya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ketika perintah menyembah itu diberikan kepada Anda dan saya, maka kita disuruh menyembah kepada Dia, si pemilik kuasa dan kekuatan yang jauh melebihi kuasa dan kekuatan kita. Siapa Dia? Wahyu katakan Dia pencipta yang sudah menciptakan seluruh alam semesta ini. Saudara sekalian, mengapa pernah ada praktik untuk menyembah pohon, menyembah batu, atau menyembah sesuatu yang dalam pandangan manusia itu sangat megah, sangat hebat, menakjubkan? Mengapa ada muncul praktek seperti itu? Dahulu kala ketika manusia melihat alam ini, mereka kagum. Dan dalam kekaguman mereka, mereka merasa pasti ada yang sudah menciptakan hal ini. Ketika mereka melihat sebuah pohon yang besar, dengan kekaguman mereka melihat pohon begitu besar dan mereka berkata, pasti ada sesuatu yang dapat membuat ini sangat mengagumkan seperti ini. Ketika mereka melihat sebuah batu yang sangat besar, lalu mereka kagum dan mereka tidak mengerti harus berkata apa-apa, lalu mereka menyadari pasti ada kekuatan yang besar yang dapat membuat benda sebesar dan sehebat ini. Dan karena mereka tidak dapat memahami kekuatan siapa itu dalam pikiran mereka, mungkin si pembuatnya berada tinggal di dalam pohon besar ini. Mungkin si pembuatnya berada tinggal di dalam batu besar ini. Dan atas dasar pemahaman seperti itu, maka manusia pernah melakukan praktik menyembah pohon yang besar, menyembah batu yang besar, dan menyembah sesuatu yang bagi mereka menakjubkan dan sangat hebat. Tetapi kembali, karena didasari, mereka menyadari pasti ada kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka yang menciptakan ini semua. Dan mereka berpikir, pencipta itu tinggal di dalam benda-benda yang menakjubkan yang mereka saksikan itu. Saudara sekalian, hal yang sama pernah Tuhan berikan amaran sebenarnya di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-19. Dia katakan begini,
Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Lalu ayat yang ke-28. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Pernah ada amaran di dalam Alkitab agar kita jangan sampai menyembah benda-benda yang sebetulnya hanyalah ciptaan Tuhan. Dan kita bersyukur nasihat untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta berulang-ulang disampaikan di dalam kitab suci, Alkitab yang kita semua miliki masing-masing. Saudara sekalian, konsep penyembahan itu pada dasarnya adalah karena kita atau karena manusia menyadari ada kekuatan yang lebih hebat dari kekuatan yang kita miliki. Ada kuasa yang lebih maha kuasa dari apa yang kita miliki. Itu sebabnya kita menyembah. Kalau kita membaca buku para nabi dan bapa, sehubungan dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, begitu jelasnya Tuhan memimpin bangsa Israel ini untuk keluar. Tetapi pernahkah kita menemukan bahwasanya bangsa itu ketika mereka tiba pada satu keadaan yang sangat-sangat mencekam bagi mereka, lalu mereka mulai meragukan pimpinan Tuhan. Ada satu kutipan di dalam para nabi dan bapa, begini bunyi kutipannya. Tiang awan yang ajaib itu telah diikuti sebagai tanda dari Allah, supaya maju terus. Tetapi sekarang mereka bertanya-tanya di antara sesama mereka sendiri. Jangan-jangan tiang awan itu merupakan tanda akan datangnya suatu malapetaka yang hebat. Karena bukankah itu telah memimpin mereka ke tempat yang keliru? Ke satu tempat yang tidak mungkin dilalui? Dengan demikian, malaikat Allah atas pikiran mereka yang kacau itu, kelihatannya seperti makhluk yang diutus untuk memberitahukan datangnya bencana. Begitu jelasnya pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka tiba pada satu keadaan yang sepertinya mereka akan terjepit. Di kanan kiri mereka tidak dapat melarikan diri karena pegunungan. Di belakang mereka tidak dapat pergi ke sana karena ada lautan. Dan di depan sana, di belakang ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, tetapi ketika mereka menghadap ke belakang, di hadapan mereka sekarang sudah ada bangsa Mesir yang datang untuk mengejar. Lalu inilah kutipan itu katakan, jangan-jangan tiang awan dan tiang api itu merupakan tanda akan datangnya satu malapetaka yang hebat. Saudara-saudara, pernahkah kita melakukan hal yang sama? Ketika petunjuk-petunjuk Tuhan itu dengan mudah diikuti dan dengan sangat mudah dipahami, lalu kita menjalaninya tanpa ada komentar apa-apa, tanpa ada ucapan syukur apa-apa. Tetapi ketika dalam menjalani petunjuk itu ada hal yang mungkin tidak kita inginkan, ada kesulitan yang muncul, maka dengan mudah saja kita katakan jangan-jangan ini petunjuk dari si jahat yang mendatangkan kecelakaan bagi kehidupan kita. Seringkali kehidupan orang Kristen dikelilingi oleh mara bahaya. Dan kelihatannya tugas sangat sulit untuk dilaksanakan. Pikiran dipenuhi oleh gambaran tentang kehancuran, kegagalan, kekhawatiran. Tetapi ini nasihat firman Tuhan dalam buku yang sama.
Jangan lupa, ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita semua dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang kita jalani. Sebenarnya, inilah penekanan yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Ketika perintah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, selalu diikuti dengan kata mereka harus beribadah kepadaku. Yang Tuhan kehendaki adalah bangsa Israel harus menyadari, akan menyadari, perlu menyadari bahwa ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang mereka miliki. Ada kuasa yang melebihi kuasa yang mereka miliki. Dan kekuatan serta kuasa itu yang akan memimpin mereka dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lebih lanjut, kutipan dalam buku Para Nabi dan Bapa katakan begini. Awan yang bagi orang Mesir merupakan satu dinding kegelapan, bagi orang Ibrani merupakan satu pancaran cahaya yang besar yang menerangi seluruh kemah-kemah mereka dan memancarkan terang kepada jalan yang ada di hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan pimpinan ilahi. Bagi orang yang tidak percaya itu, itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Sementara bagi orang yang berharap, itu dipenuhi oleh terang dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah satu jalan selamat. Saudara-saudara, ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga terjadi dalam kehidupan. Ada rencana yang sudah disusun dengan sedemikian rupa tidak dapat terjadi sebagaimana yang kita inginkan. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan sepertinya seolah-olah kita tidak mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Tetapi firman Tuhan katakan jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut. Tetapi itu adalah satu jalan selamat. Saya ingin menyampaikan pada malam hari ini, mengapa kita perlu beribadah? Karena kita mengakui ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita. Dan ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, bagi Anda yang sudah lama merindukan sesuatu namun belum menerimanya, jangan Anda jadi undur lalu lemah, lalu kemudian Anda memutuskan untuk meninggalkan ibadah karena Anda kecewa hal yang Anda rindu-rindukan tidak Anda peroleh. Jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah akan membantu mengingatkan Anda tentang Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Bagi Anda yang sedang menghadapi masalah yang mungkin dalam pandangan Anda tidak dapat Anda tanggung dan tidak dapat Anda selesaikan, jangan menjadi lemah dan jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena ibadah akan menyadarkan Anda tentang Tuhan dan kuasanya yang tidak terbatas untuk membantu Anda dalam kehidupan. Terlebih dalam menghadapi masalah kehidupan Anda. Bagi Anda yang patah hati, rekan-rekan orang muda, jangan berpikir untuk meninggalkan ibadah karena kondisi hati Anda yang tersakiti. Jangan tinggalkan ibadah karena merasa Anda tersiksa dengan keadaan karena patah hati. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa dan permohonan Anda. Jangan tinggalkan ibadah. Karena justru ibadah yang Anda lakukan akan mengingatkan Anda tentang Tuhan yang mampu memberikan orang terbaik bagi Anda, yang akan mendampingi Anda seumur hidup sambil menantikan Tuhan yang akan datang. Bagi Anda yang terpisah dengan orang tua oleh karena kematian, ditinggal oleh kedua orang tua yang sangat Anda kasihi dan sangat mengasihi Anda, jangan marah lalu mengutuki Tuhan karena keadaan itu.
Jangan kecewa lalu kemudian meninggalkan ibadah. Karena ibadah justru akan membantu Anda mengingatkan tentang Tuhan yang akan menjadi orang tua kita, yang sesungguhnya yang akan melindungi, menjaga, dan mencukupkan segala kebutuhan hidup yang kita miliki. Itu sebabnya, mengapa saya membuat judul renungan firman Tuhan malam hari ini, kuasa yang tidak terbatas. Agar kita mengakui, menyadari, di luar kekuatan kita, di luar kuasa kita, ada sesuatu yang tidak terbatas. Dan itu dimiliki oleh Tuhan. Dan ketika Anda dan saya sudah menyadari keadaan dan realita dan fakta ini, bahwa ada Tuhan, maka kita akan senantiasa menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak peduli sesulit dan seberat apapun keadaan yang kita alami. Karena ibadah justru akan membantu kita untuk mengingat tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana dalam Keluaran 6 ayat yang kedua, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, katanya, saya akan bacakan sekali lagi. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka kita pun harus mengingat dan menyadari, selagi masih ada Tuhan, maka akan tetap ada kekuatan yang tak terbatas, yang akan menyertai kita semua dalam kehidupan. Untuk itu, jangan pernah tinggalkan ibadah. Selama ini apapun yang menjadi motivasi Anda beribadah, mungkin karena bertemu teman, atau karena dibesarkan di keluarga yang memang sudah beribadah, atau hanya karena ada kolom agama di ID card yang kita miliki, atau yang masih belum mengerti mengapa dia beribadah dan menyembah, inilah alasannya. Karena kita mengakui ada Tuhan yang Maha Kuasa dan memiliki kekuatan yang lebih besar yang kita miliki. Biarlah kiranya dari sekarang dan seterusnya, jam-jam ibadah akan menjadi jam-jam yang indah bagi kita semua. Bukan lagi jam-jam yang akan membosankan, yang harus dihindari, bukan. Tetapi karena kesadaran ini kita akan mengakui setiap jam-jam ibadah akan menjadi saat-saat yang indah bagi kita. Karena setiap jam ibadah kita lakukan, maka kesadaran kita tentang Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu muncul dalam hati dan pikiran. Biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita, kecintaan kita kepada Tuhan semakin besar, dan kita tidak akan pernah meninggalkan atau melewatkan jam-jam ibadah kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.